Di video-video sebelumnya, kita sudah sama-sama membedah tuntas semua materi dalam syarat kecakapan umum Siagamula. Mulai dari pengembangan spiritual, emosional, sosial, hingga fisik. Wah, materinya lengkap dan penting sekali ya, Kak. Tapi setelah melihat semua daftar materi itu, mungkin muncul satu pertanyaan besar di benak kita. Bagaimana cara kita menyampaikan semua ini agar tetap seru, menyenangkan, dan yang terpenting, benar-benar membentuk karakter mereka tanpa terasa seperti sedang ujian di sekolah? Bagaimana cara kita mengubah daftar panjang ini menjadi sebuah petualangan? Jawabannya ada pada sebuah metode yang sangat ampuh. Sebuah pendekatan yang bisa mengubah total suasana latihan kita. Inilah dia, kunci rahasianya. Bagaimana cara membuat setiap materi pramuka tidak hanya dihafal, tapi benar-benar meresap dan membentuk karakter? Bagaimana cara mengubah latihan rutin menjadi sebuah petualangan yang tak terlupakan? Jawabannya mungkin lebih seru dari yang kita duga. Jawabannya adalah teknik permainan. Dalam dunia pendidikan modern, ini sering disebut gamifikasi. Sederhananya, kita meminjam elemen-elemen seru dari game seperti poin, level, misi, dan penghargaan, lalu kita masukkan ke dalam proses belajar. Tujuannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, efektif, dan yang paling penting, sangat menyenangkan. Ada 3 manfaat utama dari pendekatan ini. Pertama, motivasi peserta didik meroket. Kedua, mereka mendapatkan umpan balik langsung, tahu sejauh mana kemajuan mereka. Dan ketiga, mereka jadi lebih aktif berpartisipasi, bukan lagi sekadar pendengar pasif. Tapi ini bukan sekedar tentang bersenang-senang. Di baliknya, ada teori belajar yang kuat. Mari kita bedah rahasia di baliknya. Pertama, ada teori behaviorisme. Teori ini menekankan pentingnya reinforcement atau penguatan. Dalam sebuah permainan, ketika adik-adik berhasil menyelesaikan tantangan atau misi, mereka mendapat hadiah, bisa berupa poin, badge, atau sekedar pujian. Penghargaan inilah yang membuat mereka termotivasi untuk terus belajar dan mencoba lagi. Kedua, ada teori konstruktivisme. Di sini permainan bukan lagi tentang jawaban benar atau salah. Kita hadapkan mereka pada sebuah masalah atau tantangan yang memaksa mereka untuk berpikir kritis, berkreasi, dan membangun pemahaman mereka sendiri untuk menemukan solusi. Ada juga teori kognitif yang menjelaskan bagaimana sistem penghargaan dalam game mengaktifkan respon emosional yang memperkuat proses belajar di otak, serta teori sosial yang membuktikan bahwa belajar bersama teman, baik bekerja sama maupun bersaing, akan jauh lebih efektif. Lalu apa saja bahan utama untuk merancang sebuah permainan edukatif yang hebat? Ada 3 elemen kunci: tantangan, misi, dan penghargaan. Tantangan adalah tugasnya, bisa berupa teka-teki, soal, atau proyek yang harus mereka selesaikan. Misi memberikan tujuan dan cerita di balik tantangan itu. Misalnya misinya adalah menyelamatkan perbekalan dengan tantangan mendirikan menara dari tongkat. Dan terakhir, penghargaan. Ini adalah insentifnya. Bisa berupa reward intrinsik, yaitu rasa puas karena berhasil, atau reward ekstrinsik, seperti hadiah fisik, poin, atau sertifikat. Saat kita membawa semua ini ke dalam dunia pramuka, keajaibannya benar-benar terjadi. Permainan bukan lagi hanya untuk mengisi waktu, tapi menjadi metode untuk membangun karakter dan keterampilan. Melalui permainan, kita bisa meningkatkan komunikasi antar anggota, kita mengasah kemampuan berkolaborasi dan kerja sama tim. Kita bahkan bisa mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan saat mereka mengambil peran dalam kelompok. Dan yang paling penting, kita memupuk toleransi dan empati di antara mereka. Permainan memicu rasa penasaran, meningkatkan partisipasi aktif, dan membangun antusiasme yang tulus. Belajar sambil bermain membuat prosesnya terasa lebih ringan, namun hasilnya justru lebih mendalam. Jadi kesimpulannya, permainan dalam kegiatan pramuka adalah alat yang sangat kuat. Ini bukan tentang mendidik sambil bermain, tapi mendidik melalui bermain. Ini adalah cara kita menciptakan generasi pramuka yang tidak hanya cakap, tapi juga kreatif, kolaboratif, dan punya semangat belajar yang tak pernah padam. Terima kasih telah menyimak. Mari kita terus berinovasi untuk pendidikan yang lebih baik. Salam Pramuka.